All clear. Get Jake. Berlokasi di Mosul, Afghanistan, sekelompok pasukan khusus Amerika melakukan misi penggerebekan di sebuah lokasi yang diduga menjadi sarang teroris. Salah satu pasukan yang bernama Jack dan beberapa pasukan yang lainnya. Mereka berhasil mengepung seorang pria yang diduga merupakan anggota teroris. Jack meminta pria itu untuk tenang dan tidak melakukan perlawanan. Namun yang terjadi, All clear. Get Jake. Jack kemudian berusaha mencari sebuah bom yang telah disembunyikan oleh pria tersebut. Walaupun Kolonel Mason telah memerintahkan seluruh pasukannya untuk segera pergi, namun Jack tetap ngeyel dan terus mencari bom itu. Hingga saat Jack berhasil menemukan dan mematikan bom itu, mereka tiba-tiba mendapat serangan dari kelompok teroris yang membuat mereka semua meninggal, kecuali 2 orang, yaitu Kolonel Mason serta Jack. Mereka berhasil selamat. 5 tahun berlalu, kini Jack telah pensiun dan bekerja di sebuah bengkel milik pamannya yang bernama John, di mana hari-hari Jack ini diisi dengan kegiatan yang layaknya warga sipil pada umumnya lakukan, seperti bekerja dan menghabiskan waktu bersama keluarga kecilnya. Suatu hari ketika Jack akan bekerja, ia bertemu dengan beberapa orang preman yang sepertinya baru saja meminta uang keamanan kepada John. Jack pun menanyakan mengenai apa maksud kedatangan mereka ke tempat kerjanya. Namun bukannya menjawab, sang ketua preman malah meminta anak buahnya untuk mengajar Jack. Alhasil, Jack pun terpaksa memberikan sedikit pelajaran kepada para preman itu. Ketua preman yang tidak terima, ia pun mengancam Jack jika ia akan kembali untuk membalaskan dendamnya. Jack kemudian bertanya kepada John mengenai apa yang sebenarnya telah terjadi. Di sini John pun menjelaskan jika para preman itu merupakan bagian dari masa lalunya, sehingga di sini John pun meminta Jack untuk tidak mengkhawatirkan masalah itu. Sore harinya saat Jack pulang, ia bertemu dengan ketua preman yang mengatakan kepadanya jika balas dendam adalah hal yang sangat indah. Jack yang khawatir dengan keselamatan keluarganya, ia pun dengan tergesa-gesa masuk ke rumah, berteriak memanggil istri dan anaknya. Kesana kemari Jack terus berteriak memanggil istri dan anaknya, namun sama sekali tidak ada jawaban. Hingga sebuah takdir yang mengharuskan Jack menerima sebuah kenyataan yang begitu pahit ketika ia menemukan anak dan istrinya yang sudah meninggal. Polisi yang melakukan penyidikan, mereka pun menanyakan mengenai ciri-ciri si pelaku kepada Jack. Namun Jack hanya diam, tidak mengeluarkan sepatah kata apapun. Dibaluti dengan keinginan rasa balas dendam yang begitu tinggi. Malam itu juga, Jack pun pergi mencari para preman yang telah menghabisi keluarganya. Di mana saat Jack telah berhasil menemukannya, tanpa mengeluarkan sepatah kata apapun, Jack pun langsung menghabisi seluruh komplotan preman itu. Walaupun ia sadar tindakannya itu akan membuatnya mendekam di penjara. Lima bulan berada di dalam penjara, Jack terus dihantui dengan rasa bersalah atas meninggalnya istri dan anaknya.
Bayang-bayang tragedi pahit itu selalu menghantui Jack hingga membuatnya begitu depresi. Mason pun menyempatkan diri untuk menjenguk Jack dan mengatakan jika ia akan berusaha membebaskannya dari penjara. Namun alih-alih berterima kasih, Jack yang telah kehilangan arah, depresi, dan kehilangan tujuan untuk hidup, ia pun minta Mason untuk tidak lagi menjenguknya, karena menurutnya saat ini penjara adalah rumah baginya. Suatu malam saat Jack tertidur, ia tiba-tiba digerebek oleh beberapa orang bersenjata lengkap yang langsung menculiknya. Mereka adalah Divisi 8, sebuah organisasi seperti CIA, namun mereka bergerak di luar pemerintah atau bisa dikatakan ilegal. Divisi 8 diketuai oleh seorang pria bernama Ramsey yang mengajak Jack untuk bergabung dengan organisasinya. Jack yang telah kehilangan arah untuk hidup, ia pun dengan ceroboh menerima tawaran itu tanpa mencari tahu lebih dulu mengenai apa sebenarnya tujuan dan maksud organisasi itu dibentuk. Singkatnya, ketika Jack telah sampai di markas Divisi 8, Ramsey menyambutnya dan memperkenalkannya dengan beberapa anggota, di antaranya ada Mueller dan Elias. Ramsey kemudian memberitahu Jack mengenai beberapa keuntungan yang akan Jack dapatkan setelah resmi bergabung dengan Divisi 8. Di antaranya Jack akan diberi rumah mewah serta fasilitas penunjang yang lainnya. Namun sebelum itu, Ramsey terlebih dahulu meminta Jack untuk menunjukkan keahliannya dengan berkelahi melawan Elias. Di keesokan harinya, Jack ditemani oleh Mueller. Ia menjalankan misi pertamanya sebagai anggota baru Divisi 8, di mana Jack diberi tugas oleh Ramsey untuk menggagalkan sebuah transaksi ilegal yang akan dilakukan oleh seorang pejabat korup dengan seorang mafia. Berlokasi di Meksiko, Jack dan Mueller secara diam-diam terlihat mengawasi transaksi ilegal tersebut. Jack pun kemudian meminta Mueller untuk tetap standby di tempatnya. Sementara dengannya, ia akan turun untuk menjalankan misi pertamanya. Keberhasilan misi pertama Jack menuai sedikit teguran dari Ramsey yang menanyakan kenapa Jack meninggalkan seorang saksi. Jack pun berkata jika wanita itu tidak bersalah. Saya berhasil menyelesaikan misi. Anda mendapatkan apa yang Anda inginkan. Lantas kenapa saya harus membunuh wanita tersebut? Ucap Jack kepada Ramsey. Ramsey pun menghargai jawaban dari Jack dan memintanya untuk beristirahat. Scene kemudian beralih kepada seorang pria bernama Locke yang merupakan anggota terbaik dari Divisi 8. Predikat anggota terbaik yang disandang oleh Locke tidak hanya sebatas karena ia telah lama mengabdi untuk Divisi 8, melainkan karena ia tidak pernah gagal menjalankan misinya. Tenang, dingin, tidak mengenal rasa ampun. Itulah gaya Locke saat ia menjalankan misinya. Okay. Beralih ke markas Divisi 8, Ramsey memberi misi kepada Jack, Mueller, dan Elias untuk membunuh seorang senator bernama Graham dan mencuri data rahasia yang dia miliki. Ramsey menjelaskan jika target mereka kali ini bukanlah orang sembarangan, pintar, kaya, memiliki kekuasaan, namun menjadi pengkhianat negara. Itulah yang Ramsey ketahui mengenai senator Graham. Ramsey mengingatkan mereka semua untuk tetap berhati-hati dan jangan meninggalkan seorang saksi untuk misinya kali ini. Berlokasi di sebuah kota terpencil, Jack bertugas untuk mengawasi senator Graham yang sedang berpidato. Elias bertugas memberikan arahan kepada Mueller yang ditugaskan untuk mencuri data rahasia. Berbekal arahan dari Elias,
Mueller pun mulai masuk dan berhasil menghabisi seluruh anak buah Graham yang sedang berjaga. Suara tembakan membuat Graham diamankan oleh penjaga. Jack yang melihatnya, ia pun berlari dan berusaha mengejar mobil yang membawa Senator Graham. Namun saat Jack telah berhasil menghentikan mobil dan menghabisi penjaga, Jack malah tak tega membunuh Senator Graham yang mengatakan jika ia memiliki seorang anak dan istri yang sedang menunggunya di rumah. Ucapan itu membuat Jack ragu untuk membunuh Senator Graham karena ia teringat dengan mendiang istri dan anaknya. Namun pada akhirnya, Senator Graham pun tetap meninggal karena ditembak oleh Elias. Dua misi pembunuhan yang dijalankan oleh Jack membuatnya memutuskan untuk berhenti dari Divisi 8. Karena sebagai mantan pasukan khusus, tentunya hal itu sangat bertentangan dengan peri kemanusiaan yang Jack miliki. Kemudian Jack pergi ke rumah Mason. Di sana Jack bertanya mengenai Divisi 8. Mason pun menjelaskan jika di tahun 90, Divisi 8 telah dibubarkan karena telah memalukan CIA dan FBI. Namun dari rumor yang beredar, sampai saat ini, agensi Divisi 8 masih hidup. Mason pun mengingatkan kepada Jack, jika ia berurusan dengan Divisi 8, ia patut untuk berhati-hati. Karena seluruh anggota dari agensi Divisi 8 terbentuk dari orang-orang yang sudah sangat terlatih. Beralih ke markas Divisi 8, Mueller dan Ramsey menghubungi Locke dan memintanya untuk membunuh Jack yang dianggap sebagai pengkhianat oleh Ramsey. Locke pun kemudian mencatat semua informasi mengenai Jack yang diberikan oleh Ramsey. Berbekal informasi yang Locke dapatkan, singkatnya ia pun berhasil menemukan Jack. Dengan menggunakan sebuah pistol, Locke pun langsung menyerang Jack dan berusaha untuk membunuhnya. Setelah kejadian itu, Jack pergi menemui pamannya yaitu John. Di sana ia meminta maaf kepada John apabila selama ini ia telah banyak merepotkannya. Terlebih lagi seusai mendiang istri dan anaknya meninggal, Jack sudah tidak pernah lagi mengunjungi kediaman pamannya itu. Di tengah suasana haru tersebut, tiba-tiba mereka digerebek oleh Divisi 8 yang sedang mengincar Jack. Menggunakan sebuah pistol dan senjata laras panjang, di sini Jack dan John pun bekerja sama untuk menghabisi seluruh anggota Divisi 8. Saat Elias akan membunuh Jack, tiba-tiba Mueller membunuh Elias dan menyelamatkan Jack dari kematian. Mueller kemudian mengajak Jack pergi ke Montana untuk menghabisi Ramsey. Mueller mengaku jika tujuannya saat ini sama dengan Jack, yaitu keluar dari Divisi 8 dan membunuh Ramsey untuk membubarkan Divisi 8. Namun saat Mueller dan Jack telah sampai di Montana, tiba-tiba Jack diserang oleh Ramsey yang membuatnya jatuh pingsan. Singkatnya, saat Jack tersadar, ia melihat Mueller dan Ramsey, di mana ternyata Mueller sengaja berpura-pura berpihak kepada Jack agar ia bisa menangkapnya. Kenyataan itu pun membuat Jack sangat kecewa terhadap Mueller. Ditambah lagi saat ia melihat Mason yang ternyata telah bergabung dengan Divisi 8. Hal itu pun membuat Jack semakin tidak habis pikir dengan kenyataan pahit yang harus ia terima. Apalagi saat Ramsey mengaku jika ia adalah dalang di balik meninggalnya istri dan anak Jack, di mana Ramsey sengaja menyuruh preman untuk menghabisi keluarga Jack, semata-mata hanya ingin membuat Jack kehilangan arah dan tujuan untuk hidup, agar ia bisa mengasuh Jack bergabung dengan Divisi 8. Mendengar pernyataan mengejutkan itu, Jack pun tidak percaya dengan semua kenyataan pahit yang kini harus ia terima. Ramsey dan Mason kemudian membicarakan mengenai keuntungan penjualan data rahasia
yang beberapa hari lalu berhasil Muller curi. Ramsey juga meminta Mason untuk membunuh Jack karena Jack dianggap sebagai pengkhianat. Namun alih-alih membunuh Jack, ternyata Mason hanya berpura-pura bergabung dengan Divisi 8 agar ia bisa menyelamatkan Jack serta menghancurkan Divisi 8. Di mana dengan kemampuan serta keahlian yang mereka miliki, Mason dan Jack pun akhirnya bekerja sama untuk melawan Ramsey serta seluruh pasukannya. Mason yang sekarat, ia pun meminta Jack untuk mengejar Ramsey serta membunuhnya. Namun saat Jack akan mengejar Ramsey, ia malah dihadang oleh Muller. Alhasil, terjadilah aksi baku hantam di antara mereka. Menggunakan sebuah mobil, Jack pun langsung mengejar Ramsey yang berusaha melarikan diri. Di mana dengan skill dan keahlian yang Jack miliki, pada akhirnya ia pun berhasil membunuh Ramsey. Setelah berhasil membunuh Ramsey, sekaligus menghancurkan Divisi 8, Jack pun mendapat apresiasi dari seorang senator bernama Martin, di mana selama ini ternyata pemerintah telah memburu Divisi 8 yang telah mencuri beberapa data rahasia negara dan menjualnya ke negara lain. Di mana atas aksi heroiknya itu, Martin pun meminta Jack untuk bergabung dengan timnya. Namun di sini Jack menolak dan ingin memulai kehidupan barunya tanpa adanya kekerasan. Martin pun menghargai pilihan yang dipilih oleh Jack dan memberikan nomor WA-nya kepada Jack agar jika suatu hari nanti Jack berubah pikiran, ia bisa langsung menghubunginya. Singkat waktu, Jack pun kembali ke rumah. Namun betapa terkejutnya Jack saat ia melihat Locke yang telah menunggunya. Alhasil, terjadilah pertarungan yang sangat sengit di antara keduanya. Setelah berhasil membunuh Locke, Jack pun mengirimkan pesan kepada pamannya yaitu John, jika ia akan menghabiskan sisa hidupnya untuk mengabdi kepada negara. Jack kemudian menghubungi Senator Martin dan mengatakan jika ia sepakat untuk bergabung dengan timnya yang bernama Divisi 9, dan film pun selesai. I found something to fight for. Stand by for details.